Shalom, selamat pagi. Mari awali hari ini dengan semangat baru dengan mendengarkan renungan pagi. Rabu 10 Desember 2025. Kecepatan, denyutan, dan luar biasanya otak manusia. Mazmur 150 ayat 2-6. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Dari semua organ dan sistem dalam tubuh manusia, tidak ada yang menandingi keajaiban otak. Otak memiliki 100 miliar neuron atau sel saraf. Semuanya tertata pada tempatnya. Bagaimana sinyal berpindah dari satu sel ke sel lainnya untuk membentuk keputusan dan emosi kita? Sungguh sesuatu yang sulit dipahami. Bahkan hingga kini setelah ribuan generasi, otak kita tampaknya menyimpan segala memori. Fakta ini terbukti lebih dari 40 tahun lalu ketika para dokter mencari cara mencegah kejang dengan memasukkan elektroda ke dalam otak pasien hanya menggunakan bius lokal. Pada interval tertentu, mereka memberikan stimulasi listrik ringan ke bagian kecil otak melalui ujung elektroda. Mereka terkejut karena bukannya memicu kejang, rangsangan itu justru membangkitkan ingatan. Pasien tiba-tiba mengingat suatu peristiwa seolah-olah sedang terjadi saat itu juga. Mereka bisa mendengar orkestra, melihat para pemusik, alat musik, pakaian mereka, semua dalam warna dan suara yang jelas. Otak kita memiliki kapasitas memori yang begitu besar, sehingga ketika Tuhan datang kembali, Ia tidak perlu melakukan transplantasi otak. Otak kita sudah cukup untuk menyimpan memori kekal. Selain mengingat segalanya, pikiran juga sangat kreatif. Ia mampu membayangkan dan menciptakan berbagai benda menakjubkan, juga ide, filsafat, karya seni, dan sastra. Namun, meski ilmu pengetahuan sudah maju, kita masih belum memahami sepenuhnya bagaimana memori bekerja atau proses berpikir terjadi. Yang lebih mencengangkan, otak melakukan semua ini hanya dengan sinyal-sinyal sederhana. Dengan kata lain, sel saraf tidak membawa informasi rumit, hanya perintah nyala atau mati. Tidak ada sel khusus yang membawa sinyal biru atau cinta. Sel saraf hanya mengirimkan kejutan listrik kecil. Meski tak terdengar, jika sinyal listrik ini diperkuat dan disalurkan ke pengeras suara, akan terdengar seperti bunyi klik atau letupan kecil. Bagaimana Tuhan menciptakan pikiran dan emosi dari ratusan miliar kejutan sel saraf? Ilmuwan pun belum memiliki jawaban yang mendekati. Bagaimana mungkin kejutan listrik dapat melahirkan cinta, ketakutan, minat, dan kecenderungan? Hanya sang perancang ulung yang tahu jawabannya. Suatu hari nanti ketika Ia memulihkan otak kita ke kondisi semula, Ia akan menjelaskannya dan mungkin sekali kita akhirnya akan memahaminya. Apalagi yang bisa kita ucapkan selain puji Tuhan? Jim Brackett. Kiranya renungan di pagi hari ini dapat menjadi kekuatan bagi kita semua dan menjadi perenungan kita sepanjang hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu kepada kami di pagi hari ini melalui nafas hidup yang masih boleh kami rasakan. Terima kasih juga Bapa untuk berkat firman Tuhan di pagi hari ini, biarlah itu dapat menjadi berkat kekuatan dalam kehidupan kami sepanjang hari kami saat kami menjalankan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Bapa, kiranya Kau mau pimpin kami sepanjang hari ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikianlah renungan pagi hari ini. Silakan share video ini dan subscribe YouTube channel Cornelius Media. Dan follow kami di Instagram dan Facebook @Cornelius Media. Tuhan memberkati kita semua dan sampai jumpa esok hari.